Shalom, selamat malam teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita dapat bertemu melalui ibadah pemuda. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung melalui ibadah video pada malam hari ini, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir dimanapun kita beribadah. Dan Tuhan ada ketika kita menaikkan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sebab Dia begitu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji nama Tuhan dan untuk mengagungkan nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, satukanlah hati kami. Pada saat ini kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu ya Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah kami jalani. Dan hingga pada saat ini Bapa, kembali kami berkumpul di rumah-Mu yang suci, guna memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa memberkati ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, jadilah sesuai seturut dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tak henti-hentinya kita memuji dan memuliakan kebesaran Allah kita. Kembali kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Betapa besar kasih-Nya.
Pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan yang kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan sebentar menjadi kekuatan buat kehidupan kita, dan kiranya firman Tuhan ini akan terus menjadi suluh dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Ujilah aku Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Engkaulah Tuhan kami yang selalu setia menyertai, menuntun, membimbing seluruh keberadaan dan kehidupan kami. Pada malam hari ini kami bersama bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami pribadi lepas pribadi maupun di dalam setiap persekutuan-persekutuan kami. Secara khusus kami boleh kembali melaksanakan persekutuan ibadah secara online ini. Ya Allah Bapa di surga, kiranya dalam kuasa penyertaan-Mu, Engkau juga akan memimpin dan menuntun kami, karena kami akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Engkau memperlengkapi kami dalam hikmat, dalam pengetahuan-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan itu sungguh-sungguh boleh kami lakukan dalam kehidupan sebagai anak-anak muda yang terus berbuah, bahkan produktif, kreatif, dan menghasilkan buah-buah yang manis untuk senantiasa mau dibangun menjadi berkat bagi diri dan sesama, terlebih untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah kami semua, baik dalam tim ini maupun saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Kami menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26.
Saya akan membacakannya untuk kita semua. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Saudara-saudari, pemuda-pemudi secara khusus di Gabriel, apa kabarnya? Salam sehat untuk kita semua. Nampaknya dalam masa pandemi ini, hal yang selalu dan sering kita dengar adalah motonya salam sehat. Ketika kita akan menyapa setiap orang, baik secara langsung maupun juga lewat SMS atau lewat WA atau medsos lainnya. Nah, kata salam sehat dalam masa pandemi ini banyak sekali mengandung makna. Salah satunya adalah memastikan bahwa setiap orang ada dalam keadaan baik-baik saja. Memastikan bahwa setiap orang bahwa keadaannya semua berjalan dengan lancar, terlebih semuanya dalam keadaan yang sehat. Atau tidak ada yang menginginkan dalam masa pandemi ini, misalnya anggota keluarga itu sakit. Tetapi yang namanya suatu keadaan kadang-kadang di luar kendali kita, kadang-kadang di luar kemauan kita atau di luar harapan kita, sehingga segala sesuatu bisa saja terjadi dan bisa juga kita rasakan dan kita alami. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu artinya kesehatan itu sangat berharga. Kesehatan itu sangat berarti, sangat bermakna, sangat dirindukan oleh masing-masing setiap orang. Kalau ada orang sakit, dia berusaha untuk, kalau tidak ke dokter, setidaknya dia berupaya untuk istirahat di rumah. Atau misalnya, kalau tahu seseorang sakit, ia berusaha untuk menjaga, berpantang dari makanan-makanan yang tidak boleh, misalnya ia makan yang menyebabkan nanti sakitnya itu bisa muncul lagi. Atau juga kendala-kendala yang lain. Pada intinya bahwa setiap orang pasti ingin selalu hidup sehat. Setiap orang pasti ingin hidup itu baik-baik saja. Mari kita melihat ada dua peristiwa dari bacaan yang baru saja kita dengar. Ada dua kisah. Yang pertama dikatakan bahwa seorang anak kepala rumah ibadat, anaknya perempuan, tidak dikatakan siapa namanya dalam teks kitab Injil ini, dikatakan bahwa ia sudah meninggal.
Seorang kepala rumah ibadat ini pastilah orang tuanya datang kepada Yesus dan menyampaikan bahwa begitulah kondisi anaknya yang sudah tidak berdaya. Bahkan di rumahnya sudah banyak orang yang datang meniup beberapa alat musik, karena kondisi konteks saat itu ketika ada orang yang berduka, pasti sudah ketika mendengar saja segera sanak keluarga, kerabat, atau orang-orang di sekitarnya, tetangga akan segera datang, dan juga bagaimana mereka mengungkapkan rasa duka itu. Kemudian orang tua dari anak ini dia mengatakan, Yesus, sederhananya, kalau engkau letakkan saja tanganmu di atas kepala anakku, maka anakku akan sembuh. Padahal, saudara-saudara ya, yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mencari Yesus ini sebenarnya dia belum mengenal Yesus sama sekali. Dia hanya baru mendengar saja bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus sebelum-sebelumnya telah melakukan berbagai karya-karya untuk menyembuhkan setiap orang, bahkan juga melakukan berbagai mujizat. Yang kedua, dalam waktu yang bersamaan ada juga perempuan yang dikatakan sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun itu artinya bukanlah waktu yang pendek, sangat panjang sekali, bertahun-tahun. Kalau kita sakit kepala, kalau kita demam, atau misalnya kita punya keluhan-keluhan kesehatan, jangankan bertahun-tahun, sehari 2 hari rasanya sudah kita tidak nyaman dan kita ingin segera mencari dokter atau ke rumah sakit supaya tidak terjadi dampak yang lebih buruk lagi. Dan di sini kita bisa melihat orang yang sakit. Yang pertama dikatakan anak perempuan yang sudah mati. Yang kedua adalah seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Mari kita melihat apa respon reaksi dari dua peristiwa ini. Yang pertama, mereka punya kerinduan dari kepala rumah ibadat ini untuk datang mencari Yesus. Dia begitu antusias, dia begitu semangatnya untuk mencari Yesus, yang mana namanya Yesus. Kalau anak saya ketemu Yesus, kalau anak saya dijamah oleh Yesus, anak saya pasti sembuh, itu keyakinannya. Kemudian perempuan yang sakit pendarahan itu ketika Yesus lewat, ia menjamah jubah Yesus. Artinya dari dua kisah itu ada hal yang sama yang bisa kita lihat. Yang pertama, bahwa mereka memiliki kesungguhan yang tulus. Mereka memiliki ketulusan, mereka memiliki keyakinan, mereka juga memiliki rasa percaya yang total kepada seorang yang bernama Yesus, sekalipun sebelumnya mereka belum pernah menjumpai Yesus. Tetapi mereka yakin bahwa apa yang akan dilakukan oleh Yesus akan membuat mereka pulih kembali. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kisah selanjutnya kita sudah melihat bahwa apa yang selama ini diharapkan, apa yang selama ini menjadi kerinduan dari perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini, ia benar dijamah oleh Yesus. Teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau, hai anakku. Demikianlah kata Yesus, dan seketika itu juga ia menjadi sembuh. Demikian juga anak kepala seorang rumah ibadat itu. Ketika Yesus datang dan menjamah anak itu bangkit. Bangkit artinya anak itu terbangun. Padahal sebenarnya ia sudah mati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna, refleksi, relevansi daripada teks firman kisah yang baru saja kita dengarkan dalam konteks kita saat ini, atau dalam konteks kita sebagai anak muda? Pergumulan seperti apakah yang kita punyai saat ini? Adakah kita juga merasakan pergumulan yang sangat berat seperti kepala rumah ibadat,
Bahkan ia merasa tidak akan ada pengharapan tanpa bertemu Yesus. Atau juga seperti perempuan yang sakit pendarahan selama bertahun-tahun, 12 tahun. Ia merasakan bahwa tidak ada yang dapat memulihkan dia kecuali ketika ia bertemu dengan Yesus. Ketika mereka menaruh pengharapan, ketika mereka memiliki keyakinan dan ketulusan kesungguhan kepada seorang yang bernama Yesus, maka usaha mereka, kerinduan mereka tidaklah sia-sia. Apa yang mereka dapatkan bukan hanya sekedar diterima oleh Yesus, tetapi juga ia memperoleh apa yang tidak diberikan oleh orang-orang pada saat itu, yaitu kesembuhan yang sejati. Tidak ada orang yang dapat mengembalikan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali, kecuali di dalam Yesus. Tidak ada orang yang dapat memulihkan setiap sakit penyakit kalau misalnya Tuhan Yesus tidak menginginkannya. Seperti perempuan yang sakit pendarahan, pasti secara ekonomi dia sudah membutuhkan mengeluarkan banyak biaya untuk pengobatannya. Pasti juga secara persekutuan, orang yang sakit pendarahan bahkan bertahun-tahun itu tidak akan diizinkan untuk ikut bergabung bersama dengan orang banyak, apalagi dalam rumah-rumah ibadat. Bahkan juga ia pasti dikucilkan secara sosial dalam kehidupan pergaulannya sehari-hari. Tetapi Yesus melebihi dari itu semua untuk memberikan keselamatan kepada kedua orang perempuan yang sakit dan juga yang mati dihidupkan kembali. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak muda, kalau kita sungguh-sungguh mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memiliki pengharapan. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Dia. Tidak ada alasan bagi kita bahwa kita tidak berharga, bahwa kita tidak berarti, bahwa kita tidak punya apa-apa, bahwa kita bukan siapa-siapa. Semuanya menjadi jelas ketika Yesus adalah pilihan hidup kita yang sesungguhnya. Dalam keyakinan kita, maka kita juga akan diberikan semangat dan hidup yang baru. Kita diberikan kesembuhan, kita diberikan segala apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, asalkan kita juga belajar seperti kepala rumah ibadat yang sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan Yesus dengan seluruh pengharapannya. Demikian juga kita sama seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan itu. Marilah kita belajar dari dua orang itu tadi, supaya iman kita terus diperbaharui. Biarlah ini juga menjadi inspirasi bagi kita di tengah persoalan, pergumulan, pergulatan batin dan hidup yang kita alami, baik bagi diri kita sendiri maupun dengan sesama, dengan relasi kita bersama keluarga, orang tua, maupun di tempat kita bekerja, maupun di dalam pergaulan-pergaulan kita. Sesungguhnya Tuhan Yesus sangat mengasihi saya, mengasihi saudara-saudari, mengasihi setiap anak-anaknya yang mau dengan sungguh penuh keyakinan, tulus selalu bersandar kepada Dia. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang sakit pendarahan itu, "Hai anakku, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan Yesus juga berkata yang sama kepada kita. Tuhan Yesus juga menjamah anak perempuan yang sudah mati itu. Dan ia juga menjamah kita dan memberikan kita sukacita yang baru, memberikan kita kekuatan yang baru, memberikan kita kegembiraan yang baru. Maukah kita menerima Yesus dan segala berkat-berkat-Nya? Maka pastikanlah kita mau selalu mengandalkan Dia dengan segala pergumulan-pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Kita tidak pernah mengabaikan Dia. Carilah Yesus, carilah Yesus, carilah Yesus.
tanpa henti, karena Dia selalu ada buat saudara-saudari sekalian. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kami bersama bersyukur berterima kasih bahwa pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kisah peristiwa yang telah Engkau nyatakan melalui 2 orang perempuan. Dari kisah itu kami belajar untuk selalu mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekalipun dalam seluruh kehidupan ini tidak mudah untuk kami lalui. Ada banyak pergumulan-pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak situasi-situasi yang seringkali kami mempertanyakan kasih dan kuasa serta pertolongan-Mu. Pada malam hari ini kami diyakinkan kembali, diteguhkan iman percaya kami bahwa ketika setiap orang menaruh pengharapan seperti perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, seperti kepala rumah ibadat yang menaruh pengharapannya kepadamu, maka Engkau juga menyambut mereka oleh karena kesungguhan iman yang mereka miliki. Pengharapan mereka tidaklah sia-sia di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Itulah yang mau juga Tuhan bagikan dan Tuhan nyatakan bagi kami sebagai anak-anak muda-Mu, secara khusus di Gabriel ini. Siapapun kami, apapun keadaan kami, apapun yang kami rasakan, kami alami, apapun yang menjadi pengharapan-pengharapan kami percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kami anak-anak-Mu. Engkau tidak akan pernah melewatkan kami masing-masing. Justru Engkau mau menjumpai kami dengan cara-Mu Tuhan, karena Engkau mau membagikan cinta kasih dan kuasa-Mu untuk kami rasakan, kami alami, seperti yang telah Engkau nyatakan kepada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun telah Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Seperti juga Engkau menyatakan kepada anak seorang kepala rumah ibadat yang sudah mati, Engkau hidupkan kembali. Ya Allah Bapa di surga, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh kami bersukacita karena kegembiraan dan sukacita itu tidak dapat digantikan oleh apapun selain ketika kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami bukanlah siapa-siapa, tetapi di dalam Tuhan Engkau begitu menjadikan kami sangat istimewa, sangat berarti, sekalipun dunia ini atau orang-orang di sekitar kami sering menganggap kami menilai sebelah mata, bahkan juga bukan siapa-siapa mereka, tetapi di dalam Tuhan kami sungguh berharga, seberharga seperti Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada anak perempuan yang telah mati, yang Kau bangkitkan kembali, seperti juga perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, Engkau telah memberikan dia pemulihan, kesembuhan, bahkan juga keselamatan. Ya Allah Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami juga berdoa terima kasih untuk setiap orang tua yang boleh hadir bersama dengan kami di tengah-tengah keluarga, karena bukanlah kebetulan, bukan juga karena rancangan-rancangan yang tidak Tuhan kehendaki, melainkan selalu ada visi yang mau Tuhan hadirkan melalui kami untuk selalu membangun semangat iman percaya kami, serta senantiasa menjadi anak-anak muda yang hidup berkemenangan. Sekalipun hidup kami masing-masing berbeda, tetapi itu tidak akan membuat kami meragukan, itu tidak akan membuat kami merasa bahwa Tuhan pilih kasih, tetapi justru dengan segala situasi yang kami alami, Tuhan mau supaya kami mengalami cinta kasih-Mu. Tuhan mau supaya kami bangkit, Tuhan mau supaya kami menjamah jubah-Mu. Tuhan mau supaya kami selalu dekat mencari Engkau, karena sesungguhnya apa yang Engkau katakan kepada perempuan yang sakit pendarahan yang telah Engkau sembuhkan, Engkau juga mengatakan itu kepada kami sebagai anak-anak yang satu dengan yang lain juga mengalami berbagai persoalan, masalah, bahkan juga tantangan-tantangan
kehidupan di masa muda ini. Tapi kami yakin dan percaya Engkau mengatakan, hai anakku, teguhkanlah imanmu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan itu juga Tuhan selalu perkatakan kepada kami sebagai anak-anak mudamu, supaya kami terus memiliki semangat dan pengharapan di dalam Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan juga memberkati kami pribadi, keluarga. Tuhan melindungi kami, melimpahkan selalu kesehatan dan kekuatan. Kemanapun kami melangkah, baik kami yang di rumah ataupun kami harus keluar rumah oleh karena bekerja atau karena kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kami untuk beraktivitas, Tuhan tetap melimpahkan segala kekuatan yang terbaik dan kesehatan yang terbaik. Perlindungan daripada Tuhan selalu menjaga kami dari berbagai virus corona ini. Ketika kami juga harus dirumahkan, Tuhan juga tetap memberikan kami kekuatan dan semangat yang baru. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami menanggungnya sendirian. Engkau akan memberikan jalan keluar dan beri kami hati yang selalu percaya akan setiap pertolongan-Mu. Beri kami hati yang tidak lelah mencari Tuhan. Berikan kami hati yang tidak bosan untuk mencari Tuhan. Tapi biarlah Tuhan menambahkan terus kerinduan demi kerinduan dalam diri dan hati dan kehidupan kami, agar kami boleh terus saling menguatkan satu dengan yang lain bersama dengan teman-teman dalam persekutuan kami. Ya Allah Bapa di surga, Engkau memberkati juga segala kreativitas, inovasi, produktivitas yang dilakukan oleh keluarga kami di rumah masing-masing maupun bersama kami anak-anak muda dengan segala apa yang dapat kami upayakan. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha-usaha yang dikembangkan dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh pokok-pokok doa ini kepadamu, kami persembahkan, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan ini diiringi dengan pujian persembahanku. Kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Pada saat ini Bapa kami membawa persembahan yang telah kami berikan Bapa. Biarlah persembahan ini Bapa berguna buat program pemuda gereja di tempat ini dan berguna buat
pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Bapa, berkati setiap kami yang telah memberikan dan kembalikanlah berkat-Mu kepada kami. Bapa, inilah seru permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita tahu penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang Ia selalu limpahkan dalam kehidupan kita. Walaupun begitu banyak badai cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, mari kita naikkan pujian, Ku tahu Bapa peliharaku. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati kita semua kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah yang telah menyediakan waktunya untuk mengikuti ibadah online kita pada malam hari ini.
Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta yang telah memberitakan firman Tuhan, dan juga berterima kasih kepada pengurus yang telah menyediakan ibadah kita pada malam hari ini sehingga ibadah kita berjalan dengan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih juga buat tim musik yang telah mendukung ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di ibadah selanjutnya.